Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian bilangan cacah. Pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya, atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh bilangan cacah. Contoh dari bilangan cacah yaitu seperti berikut. Yang pertama, contoh bilangan cacah kurang dari 10. Himpunan C terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian contoh bilangan cacah kurang dari 13 yaitu himpunan C terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya yaitu contoh bilangan cacah kurang dari 15 yaitu himpunan C terdiri dari 0, 1, 2, 3 sampai 14. Kemudian 15 bilangan cacah yang pertama yaitu himpunan C terdiri dari 0 sampai 14. Selanjutnya yaitu contoh bilangan cacah kuadrat. Himpunan dari 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, dan seterusnya adalah 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Hal itu bisa didapatkan dari himpunan bilangan di atas yang dipangkatkan. Kemudian contoh bilangan cacah kelipatan 2. Himpunannya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan seterusnya. Hal ini didapatkan dari angka 2 di awal yang ditambahkan dengan angka 2 dengan berurut. Selanjutnya contoh bilangan cacah genap. Himpunan ini terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kemudian contoh bilangan cacah ganjil. Himpunannya terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Cara mengajarkan konsep bilangan cacah pada siswa. Bagaimana cara kita menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan? Sebagai contoh, kita pandang kumpulan siswa di suatu kelas. Banyaknya siswa yang ada di dalam kelas tersebut kita nyatakan dengan suatu bilangan. Setiap kumpulan dapat dihubungkan dengan suatu bilangan. Bilangan-bilangan itu masing-masing mempunyai nama. Kita juga menggunakan lambang bilangan untuk setiap bilangan. Misalnya lambang 5 mewakili bilangan 5. Kata 5 adalah nama untuk bilangan. Pengertian-pengertian itu kita kenalkan pada murid tahap demi tahap. Mula-mula kita perkenalkan kumpulan. Anggotanya adalah yang menyatakan banyaknya anggota kumpulan. Murid-murid harus berlatih sampai mereka dengan mudah menemukan bilangan yang tepat untuk setiap kumpulan. Setiap kumpulan dihubungkan dengan satu bilangan, tetapi setiap bilangan dapat dihubungkan dengan banyak sekali kumpulan barang-barang. Sekarang bayangkanlah kumpulan sapi-sapi hijau atau kumpulan semua orang yang berkepala 3. Kumpulan-kumpulan itu tidak mempunyai anggota. Kita sebut kumpulan demikian itu himpunan kosong.
Bilangan untuk himpunan kosong adalah 0, lambangnya adalah angka 0. Anak-anak dapat melihat bahwa kumpulan gajah dalam ruang kelas mereka adalah himpunan kosong. Banyaknya anggota himpunannya adalah 0. Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung suatu benda-benda yang ada di alam. Misalnya banyaknya kambing, sapi, mobil, rumah, dan sebagainya. Bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oleh karena itu, bilangan cacah digunakan untuk menghitung satuan benda-benda. Maka dalam mengajarkan kepada anak siswa sebaiknya didahului dengan alat peraga berupa benda-benda yang dapat dijumpai dan digunakan dengan mudah oleh siswa. Misalnya kelereng, lidi, batang korek api, dan sebagainya. Dalam melakukan proses menghitung sebaiknya menggunakan benda yang sama. Misalnya dalam melakukan operasi 2 ditambah 1 digunakan 2 kelereng dan 1 kelereng. Cara mengajarkan konsep bilangan cacah pada siswa. Misalnya, kita memiliki sendok dengan jumlah 6. Kemudian, anak-anak diminta mengambil sendok masing-masing 1. Lalu, apa yang akan terjadi? Pasti sendok akan habis tak tersisa. Maka, yang didapat adalah banyaknya sendok adalah 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bilangan cacah adalah semua bilangan asli dan bilangan 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu nilai tempat. Pengertian nilai tempat. Nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Contoh nilai tempat. Yang pertama yaitu adalah satuan. Bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Contoh, bilangan 9. Nilai tempat angka 9 adalah satuan yaitu 9. Kemudian, puluhan. Bilangan puluhan disusun oleh dua angka antara 10 sampai 99. Contoh, bilangan 23. Nilai tempat angka 2 adalah puluhan, yaitu 20. Nilai tempat angka 3 adalah satuan, yaitu 3. Selanjutnya, yaitu ratusan. Bilangan ratusan disusun oleh 3 angka antara 100 sampai 999. Contoh, bilangan 127. Nilai tempat angka 1 adalah ratusan, yaitu 100. Nilai tempat angka 2 adalah puluhan, yaitu 20. Nilai tempat angka 7 adalah satuan, yaitu 7. Cara mengajarkan konsep nilai tempat pada siswa. Mengajarkan konsep awal nilai tempat pada anak biasanya dilakukan pada saat anak masih di kelas rendah. Pembelajarannya bisa menggunakan benda konkret. Misalnya, guru membawa kelereng sebanyak 23 buah.
Kemudian, siswa diminta untuk membaginya mana yang puluhan dan mana yang satuan. Siswa mulai berpikir karena pasti puluhan itu adalah lebih dari angka 9. Berarti siswa nantinya akan berpikir puluhannya adalah 20 dan satuannya tentunya adalah 3. Kemudian, kalau siswa sudah bisa mengerti konsep awal nilai tempat, bisa juga guru memberikan langkah-langkah lain yang lebih tinggi. Misalnya, guru menyediakan 3 buah kantong. Kantong pertama diberi tulisan ratusan. Kantong kedua diberi tulisan puluhan. Dan kantong terakhir atau kantong ketiga diberi tulisan satuan. Kemudian, guru memberikan 3 lembar kertas karton kecil yang setiap lembarnya terdapat angka, yaitu kertas pertama bertuliskan 1, kertas karton kedua bertuliskan 5, dan kertas karton ketiga bertuliskan 2. Jadi, yang dimaksud yaitu bilangan 152. Setelah itu, salah satu siswa diminta maju untuk mengelompokkan mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan menggunakan 3 kertas karton kecil yang sudah diberi angka. Kertas angka yang bertuliskan 1 dimasukkan dalam kantong ratusan. Kertas yang bertuliskan angka 5 dimasukkan dalam kantong puluhan. Dan kertas yang bertuliskan angka 2 dimasukkan dalam kantong satuan. Pembelajarannya bisa menggunakan benda konkret. Misalnya, kita menggunakan stik es krim yang sudah tidak terpakai. Guru membawa stik es krim yang berjumlah 15. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu, siswa diminta untuk membaginya mana yang puluhan dan mana yang satuan. Siswa mulai berpikir, oh, puluhan itu pastinya dimulai dari angka 10 sampai 99. Dan satuan dimulai dari angka 0 sampai 9. Setelah itu siswa diminta untuk menghitung sendiri. Beri waktu kepada siswa untuk membaginya menjadi puluhan dan satuan. Setelah diberi waktu untuk berpikir, kita pisahkan. Kita bagi yang mana puluhan dan mana yang satuan. Berarti 5 berarti satuan. Kita hitung stiknya ya, dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Tersisa 10. 10 ini berarti adalah puluhan.